Allah mempertemukan kita dalam forum ini untuk berbagi pengalaman pengelolaan masjid sebagai usaha pemberdayaan masyarakat. Maka kalau kita menyimak ayat yang sangat erat kaitannya dengan kemakmuran masjid, itu ada dua ayat dalam surah At-Taubah. Yang pertama adalah ayat ke-17. Allah berfirman, "Wa kana lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka sendiri mengakui bahwa diri mereka itu ingkar. Maka sia-sialah apa yang mereka kerjakan itu, dan kelak di neraka mereka kekal abadi. Menarik sekali di sini Allah menyebut orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Itu tidak pantas. Kita baru memahami asbab nuzul ayat ini ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Yathrib, membangun 3 masjid yang sederhana. Yang pertama adalah Masjid Quba. Yang kedua, masjid yang beliau tinggal di dekat itu disebut Masjid Nabi atau Nabawi. Yang ketiga, beliau membangun masjid di kampung Bani Salamah. Dulu disebut Masjid Bani Salamah, tetapi ketika terjadi pengalihan al-qiblat, sekarang ini dikenal sebagai Masjid Qiblat. Nah, itu 3 masjid yang dibangun di masa Rasulullah SAW. Semuanya bangunannya sederhana, tidak ada pintunya, tidak ada atapnya. Kalau panas cuma dipasang pelepah kurma untuk menahan panas. Maka ketika Lailatul Qadar Rasulullah sedang sholat malam di Masjid Nabawi itu, dahinya kena lumpur karena lantainya masih pasir. Nah, ketika mendengar berita Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang sederhana itu, orang-orang musyrik maka mengaku lebih baik dari Muhammad di dalam membangunkan masjid, karena Masjidil Haram telah dibangun dengan baik menggunakan batu-batu andesit merah yang ada di Makkah itu. Kalau pagi kena sinar matahari pagi itu berkilau, yang memantulkan cahaya keemasan, menjadikan kalau matahari. Maka orang-orang musyrik Mekah mengatakan, kami lebih baik memakmurkan masjid dibanding Muhammad. Artinya menurut ukuran orang musyrik, makmurnya masjid diukur dari bagusnya bangunan. Jadi kalau orang musyrik itu ukur tempat ibadah atau masjid itu disebut makmur kalau bagus dan indah. Ayat ke-18 Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Hanya saja orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu mereka adalah yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu pastilah mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Ukurannya beda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik menganggap kalau masjid itu bagus, megah, itu makmur.
banyaknya muzaki di masjid itu. Dan yang ketiga, walam yakhsha illallah, hapusnya seluruh kekhawatiran dan ketakutan kecuali hanya takut kepada Allah saja. Maka masjid yang makmur yang dikelola oleh orang beriman itu yang pertama mengutamakan penuhnya masjid oleh orang-orang beriman yang mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu. Itu bukan besarnya dan indahnya masjid, tapi seberapa banyak masjid itu ya, dihadiri orang yang sholat berjamaah. Kemudian mereka yang datang berjamaah di masjid itu diberdayakan ekonominya, sehingga kemudian mereka bisa menjadi pembayar zakat, wa'atu zakat. Jangan sampai orang yang aktif ke masjid hanya jadi mustahik terus. Program masjid harus meningkatkan kesejahteraan jamaah agar berubah kondisinya dari mustahik menjadi mustahik. Kemudian jangan sampai ada masyarakat itu takut, khawatir tidak bisa makan karena harga pangan mahal. Masjid yang akan menyediakan bagi mereka yang tidak mampu. Tidak khawatir anaknya putus sekolah karena biaya, karena masjid akan membiayai sekolah anak mereka. Tidak khawatir kalau sakit tidak bisa berobat, masjid pada akan mengurus mereka untuk bisa berobat dengan baik. Kalau mati dijamin bisa dimakamkan. Nah, ini program masjid sebenarnya ada dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka salamatan di program masjid itu menyelamatkan agama, yaitu membina masyarakat supaya takwa kepada Allah, agamanya baik, melakukan sholat berjamaah, membayar zakat dan seterusnya. Yang kedua apa? Wa'afiyatan fil jasad, ada layanan kesehatan di masjid itu supaya semua jamaah itu sehat. Ya, wa barakatan fil rizqi, masjid ada program kegiatan ekonomi sehingga jamaahnya itu sejahtera dan barokah. Wa ziyadatan bil ilmi, di situ ada pendidikan sehingga masyarakat berkembang. Wa taubatan qoblal maut, nah di situ ada pelayanan orang-orang yang menghadapi maut, sakaratul maut, supaya mereka itu mendapatkan kesadaran inabah, bertaubat sebelum maut menjemput, pembinaan lansia dan orang-orang yang menghadapi kematian. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, mereka merasakan kasih sayang Allah dan kasih sayang sesama mukmin ketika maut datang kepada mereka. Wa maghfiratan dan maut, mereka didoakan oleh orang-orang mukmin jamaah masjid itu sehingga mereka itu diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Wa najata minan nar, seperti bahasa yang neraka dan segala kejahatan dan keburukan, ya, dan juga diringankan hisab. Nah, itu programnya masjid khususnya dari situ. Ya. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW, fungsi masjid itu yang pertama adalah Baitullah, rumahnya Allah itu. Maka siapa saja yang ingin bertemu dan berhadapan menghadap Allah kapan saja itu harus terlayani dengan baik. Rumah Allah itu kita jaga supaya bersih. Orang yang mau wudu airnya ada, orang yang mau ke toilet toiletnya ada, bersih. Ya, jumlahnya terukur sesuai dengan kapasitas jamaah.
Jangan sampai ada masjid besar, toiletnya cuma 3 atau 4, sementara orang yang jamaah banyak sehingga harus antri. Kasihan dia kalau bisa nahan, kalau orang yang sudah besek nanti kencing di celana.